Total wanita muda yang sudah Bandi perkosa dan bunuh ini mencapai 100 orang. Yo, what's up bro, balik lagi bareng gua Yan. Gimana kabarnya bro? Sehat dan sukses terus lah ya pastinya. Gua doain semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Oke, kali ini gue akan bahas pembunuh paling kejam dalam sejarah Amerika yang sudah menghabisi nyawa perempuan sebanyak ratusan orang, yaitu Ted Bundy. Tapi sebelum ke ceritanya, gue mau disclaimer dulu lah. Buat lu yang gak tahan atau gak kuat sama kekerasan terhadap perempuan, mending lu cabut, tonton video gue yang lain. Buat lu yang gak ada masalah, semoga lu semua enjoy. So tanpa lama-lama, banyak bacot, basa-basi, tek-tek bengek, kita langsung aja ke ceritanya. Pada tanggal 24 November tahun 1946, lahir seorang pria bernama Theodore Robert Cowell di Burlington, Amerika Serikat, yang lebih dikenal dengan nama Ted Bundy. Beliau lahir dari seorang perempuan yang tidak menikah bernama Eliana Louise Cowell. Tidak diketahui siapa ayah kandung dari si Ted ini. Namun banyak orang berprasangka bahwa ayah kandung si Ted ini adalah kakeknya sendiri yang sangat terkenal temperamen dan kejam, yang bernama Samuel Cowell. Gara-gara stigma tersebut, kakek dan neneknya mengangkat Ted jadi anaknya sendiri. Semua keluarga, teman, termasuk Bundy kecil diberitahu bahwa kakek dan neneknya adalah orang tuanya yang asli, sedangkan ibunya adalah kakak perempuannya. Meskipun sudah diangkat menjadi anak oleh kakeknya, Bundy kecil justru sering mendapatkan perlakuan yang buruk, yang dimana kakeknya ini sering memukuli Bundy. Dan inilah penyebab Bundy kecil memiliki gangguan mental sejak dini. Saat usianya yang masih 3 tahun, Bundy kecil mulai menunjukkan gelagat seorang psikopat. Menurut bibinya yang bernama Julia Cowell, dia pernah terbangun dari tidurnya dan mendapati Bundy sedang berdiri di sampingnya sambil memegangi pisau dan tersenyum. Jelas ini sangat tidak normal, apalagi untuk anak seusia 3 tahun. Saat Bundy menginjak usia 5 tahun, dia dan ibu kandungnya pindah ke Tacoma, Washington pada tahun 1950 karena diperlakukan makin buruk oleh sang kakek. Dan disinilah ibunya Ted menikah dengan seorang pria yang berprofesi sebagai juru masak rumah sakit bernama Johnny Bundy, yang kemudian menjadi asal-usul nama belakang Ted Bundy. Selama tinggal dan bersekolah di Tacoma, Bundy kecil mempunyai kebiasaan yang sangat aneh, sangat buruk, yaitu sering berkeliaran di perumahan tetangga, memilah-milah tempat sampah hanya untuk mencari gambar-gambar wanita telanjang. Selain itu, Bundy juga menyukai majalah dewasa, majalah detektif, novel kriminal, dan film-film dokumenter yang melibatkan kekerasan seksual. Khususnya kisah-kisah tersebut diilustrasikan dengan gambar-gambar wanita telanjang, wanita yang sudah meninggal, dan wanita yang, mohon maaf, wanita cacat. Gak cukup sampai situ, Bundy kecil juga sering berkeliaran di malam hari, memeriksa ke setiap rumah untuk melihat wanita yang sedang ganti baju atau sedang mandi. Setelah lulus SMA pada tahun 1965, Bundy kuliah di Universitas Puget Sound selama 1 tahun sebelum akhirnya pindah ke Universitas Washington. Dan di sanalah dia bertemu dengan cinta pertamanya yang bernama Stephanie Brooks. Pada awal tahun 1968, Bundy keluar dari universitas dan melakukan serangkaian pekerjaan yang berupa minimum. Di tengah Bundy sedang berproses untuk masa depannya, Stephanie tiba-tiba meninggalkan Bundy dengan alasan kalau Bundy terlalu kekanak-kanakan dan tidak punya masa depan. Sakit hati karena sudah ditinggalkan dan sudah disepelekan, Bundy bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya tidak seperti yang Stephanie bilang. Bundy pun melakukan perjalanan ke Colorado dan mendaftar 1 tahun di Universitas Temple. Pada pertengahan 1970, Bundy kembali ke Universitas Washington mengambil jurusan psikologi. Dan bukan main bro prestasinya. Setelah beberapa semester, Bundy menjadi
Bandi menjadi murid terpandang dan sangat dihormati oleh para profesornya. Setelah lulus dari Universitas Washington tahun 1972, Bandi terjun ke bidang politik dan hukum dengan ikut dalam kampanye pemilihan gubernur Washington untuk Partai Republik. Di samping itu, Bandi kembali melanjutkan studinya di Universitas Puget Sound dan di Universitas Utah dengan mengambil jurusan hukum karena rekomendasi dari rekan-rekan Partai Republiknya dan dari para profesor di Universitas Washington. Pada tahun 1973, Bandi melakukan perjalanan ke California untuk Partai Republik. Selama perjalanan ke California, Bandi berusaha lagi untuk mendekati mantannya yang bernama Stefani dengan menunjukkan kualitas dirinya saat itu. Bandi pun berhasil membuat Stefani terkagum-kagum dengan prestasi dan kesuksesannya saat itu. Bukan hanya Stefani, Bandi juga berhasil memikat banyak wanita yang salah satunya bernama Clover. Yang intinya si Bandi itu jadi playboy lah saat itu. Menurut gua kelakuan si Bandi yang satu ini bisa dicontoh nih. Buat lu para cowok, stop anjing ngejar-ngejar cewek. Mending lu fokus tingkatin dulu kualitas diri lu, banyakin dulu duit lu. Karena kalau lu udah jadi cowok berkualitas dan banyak duit, posisinya dibalik, lu yang dikejar-kejar cewek. Setelah semuanya berjalan dengan lancar, disinilah semua motif prestasi dan kesuksesan Bandi terungkap. Pada tahun 1974, Bandi mengakhiri hubungannya dengan Stefani secara sepihak. Pas ditanya oleh Stefani kenapa Bandi mengakhiri hubungannya, dengan santai Bandi menjawab, "Aingan hayang balas dendam anjing." Semua prestasi dan kesuksesan yang Bandi raih tidak lain hanya untuk balas dendam kepada Stefani. Segala urusan politik dan perkuliahannya pun langsung dia tinggalkan. Sejak dari sinilah kepribadian Bandi berubah total dan teror bagi para wanita muda pun dimulai. Di tahun yang sama, yaitu 1974, Bandi melakukan penyerangan kepada seorang perempuan bernama Karen Spark, seorang mahasiswi dan penari dari Universitas Washington. Karen Spark yang saat itu berada di apartemennya tiba-tiba kedatangan Bandi. Tanpa basa-basi, Bandi langsung memukuli Karen menggunakan batang besi dan melakukan pelecehan kepada Karen menggunakan batang besi tersebut. Karena penyerangan tersebut, Karen Spark mengalami koma 10 hari di rumah sakit dan mengalami cacat permanen pada fisiknya. Sebulan setelah penyerangan Karen Spark, pada tanggal 1 Februari 1974, Bandi kembali beraksi menyerang perempuan bernama Linda Ann Haley, seorang sarjana dari Universitas Washington. Dan inilah pembunuhan pertama yang dilakukan Ted Bundy. Saat itu Bandi masuk ke apartemen Linda pada dini hari, memukuli Linda sampai nggak sadarkan diri dan mendandani Linda lalu membawanya pergi. Selama tahun 1974, banyak para mahasiswi menghilang setiap bulannya. Donna Gail Manson, seorang mahasiswi berusia 19 tahun, dikabarkan menghilang pada tanggal 12 Maret. Donna menghilang saat akan menghadiri acara musik jazz di kampusnya. Yang kedua ada Susan Elaine Rancourt yang menghilang pada tanggal 17 April. Susan dikabarkan menghilang saat dalam perjalanan ke apartemennya setelah menghadiri acara pertemuan penasihat di Central Washington State College. Yang ketiga ada Roberta Kathleen Parks yang menghilang saat akan ngopi dengan teman-temannya di Memorial Union pada tanggal 6 Mei. Yang keempat ada Georgian Hawkins yang menghilang pada tanggal 11 Juni dini hari. Bandi yang saat itu melihat Hawkins berjalan sendirian membujuknya untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Bandi secara brutal memukuli Hawkins sampai pingsan. Bandi lalu membawanya ke Issaquah, Timur Seattle, di mana dia mencekik Hawkins sampai mati dan memperkosanya sepanjang malam. Gak cukup sampai situ, Bandi bahkan sempat mendatangi kembali mayat Hawkins dan kembali melecehkannya dalam 3 kesempatan. Setelah kasus Hawkins dipublikasikan, para saksi berdatangan untuk menceritakan kronologi dan ciri-ciri si Bandi.
Dan ini adalah mobil yang Bandi gunakan di setiap aksi penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhannya. Polisi Country King akhirnya memasang selembaran di seluruh wilayah Seattle. Sketsa komposit dicetak di koran daerah dan disiarkan di stasiun TV lokal. Para profesor Universitas Washington mengenali profil, sketsa, dan mobil tersebut. Mereka lalu melaporkan Bandi sebagai kemungkinan tersangka. Tapi detektif yang menangani kasus ini menyangkal laporan tersebut tidak mungkin seorang mahasiswa cerdas yang bersih tanpa catatan kriminal sedikit pun bisa menjadi pelakunya. Merasa sudah tidak aman karena ciri-ciri, sketsa, dan segala hal tentang dirinya sudah tersebar, Bandi akhirnya memutuskan untuk pindah ke Utah, Amerika Serikat. Di Utah, Bandi kembali melakukan aksi pemerkosaan dan pembunuhannya kepada wanita-wanita muda di sana. Pada tanggal 2 September, Bandi memperkosa seorang perempuan pejalan kaki yang tidak diketahui namanya. Bandi mencekiknya sampai mati lalu membuang jasadnya ke sungai terdekat. Di bulan berikutnya pada tanggal 18 Oktober, Melissa Ann Smith harus menjadi korban kekejaman Bandi selanjutnya. Melissa yang saat itu baru keluar dari kedai pizza terkena rayuan maut Bandi untuk ikut pulang bersamanya. Saat Melissa masuk ke dalam mobil, secara mengejutkan Bandi langsung memukuli Melissa menggunakan batang besi sampai pingsan. Bandi lalu membawanya ke daerah pegunungan untuk diperkosa dan dibunuh. Mayat Melissa ditemukan 9 hari kemudian dalam keadaan telanjang. Sebulan kemudian, lebih tepatnya pada tanggal 8 November, Carol DeRonge dan Debra Jane Ken harus menjadi korban Bandi selanjutnya. Akibat dari semakin banyaknya kasus wanita muda yang menghilang, para sheriff dan seorang detektif yang bernama Randy Hergesheimer melakukan investigasi secara besar-besaran. Hampir semua orang di kota tersebut diwawancarai secara detail. Dari hasil investigasi tersebut, para sheriff dan si detektif sebenarnya sangat mencurigai Bandi sebagai pelaku dari rentetan kasus para wanita muda yang menghilang. Tapi mereka gak bisa berbuat banyak karena tidak ditemukannya bukti forensik yang kredibel untuk bisa mengaitkan Bandi dengan kasus ini. Pada tahun 1975, Bandi mengalihkan sebagian besar aktivitas kriminalnya ke arah timur, yaitu daerah Colorado, dan pada tanggal 12 Januari seorang perawat muda berusia 23 tahun yang bernama Karen Ellen Campbell dikabarkan menghilang saat menyusuri lorong antara lift dan kamarnya. Tubuh telanjang Campbell ditemukan sebulan kemudian di samping jalan di luar resort. Dia terbunuh oleh pukulan benda tumpul di kepala dan tubuhnya juga memiliki luka tusukan yang cukup dalam. Aksi Bandi dalam memperkosa dan membunuh para wanita-wanita mudanya ini terjadi secara terus-menerus setiap bulannya sampai tahun 1980. Tercatat total wanita muda yang sudah Bandi perkosa dan bunuh ini mencapai 100 orang. Teror demi teror Bandi ciptakan di beberapa negara bagian, menculik, memperkosa, membunuh, bahkan sampai melecehkan kembali mayat mereka. Itu Bandi lakukan hanya untuk kepuasan psikopat. Jika di antara korbannya ada yang berhasil membuat Bandi jatuh cinta, Bandi akan memenggal kepala korbannya dan menyimpannya di dalam kulkas. Bandi menganggap kepala para korban tersebut sebagai kenang-kenangan yang bisa menghiburnya saat dia akan tidur. Total sudah ada 12 kepala yang Bandi anggap sebagai kenang-kenangan. Pada tanggal 16 Agustus 1975, Bandi tertangkap oleh petugas patroli jalan raya Utah yang bernama Bob Hayward. Saat itu, Bob mengamati Bandi sedang mengelilingi area perumahan menggunakan VW miliknya pada dini hari. Menyadari ada mobil patroli, Bandi langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Aksi kejar-kejaran antara Bob dan Bandi pun terjadi. Bob si petugas pada akhirnya berhasil menangkap Bandi
dan menemukan beberapa benda tak wajar di dalam mobilnya, seperti topeng ski, borgol, kantong sampah, tali, dan pemecah es. Bandi pun ditetapkan sebagai tersangka atas rentetan kasus menghilangnya para wanita muda. Tapi karena ilmu pengetahuan, karisma, dan ilmu psikolognya, dia berhasil lolos dan meyakinkan masyarakat bahwa sosok sebaik Ted Bundy tidak mungkin melakukan kejahatan sekeji itu. Total sudah ada 2 kasus peradilan yang berhasil Bundy lewati. Tapi ya sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya dikosewat juga. 19 Januari tahun 1989, Bundy kembali tertangkap di Florida setelah salah satu korban yang akan dia eksekusi berhasil kabur, lalu melaporkan identitas dan ciri-cirinya kepada polisi. Dengan berbagai bukti yang dikumpulkan dari beberapa saksi, ditambah dengan pengakuan dari korban yang berhasil kabur tadi, Bundy kalah telak dalam persidangan dan langsung dijatuhi hukuman mati untuk terpanggang di kursi listrik. Pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 1989, eksekusi Bundy dilakukan. Perjalanan hidup seorang playboy psikopat terkejam di dunia pun berakhir. Ratusan orang bernyanyi, menari, dan menyalakan kembang api di seberang penjara saat eksekusi Bundy dilakukan. Oke, itulah kisah perjalanan hidup Ted Bundy, seorang playboy psikopat terkejam di dunia yang meresahkan beberapa negara bagian di Amerika. Thank you gede buat lu yang udah klik video ini, apalagi yang udah nonton video ini sampai beres. Lu balad aing pisan. Gua mau minta maaf kalau semisal dari cerita gua kurang lengkap ataupun salah. Gua mohon koreksi gua di kolom komentar. Segitu aja buat video kali ini. Terakhir, gua Ian. Thank you gede.